Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan sesi video kali ini saya akan membahas FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa Feline Lower Urinary Tract Disease ini mempunyai gejala yang spesifik, di mana kencing sudah mulai bercampur dengan darah, menjilat-menjilat kemaluan dengan frekuensi yang lebih sering, dan juga sukar untuk membuang air kecil bolak-balik ke bak pasir, dan kondisi tersebut menyebabkan situasi di mana semakin lama kucing akan semakin tersiksa karena mengalami sumbatan di saluran perkencingannya. Terdapat banyak jenis bakal batu struvit ataupun oksalat yang memungkinkan terjadi penyumbatan sehingga menyebabkan kucing susah untuk membuang air kecil, dan ini memberikan dampak yang sangat fatal apabila tidak segera diselesaikan. Sementara pada kasus tertentu, gejala klinis dapat kita lihat posisi kucing ketika membuang air kecil atau ketika pipis amat sangat berbeda dengan ketika posisinya normal tidak sedang mengalami kesusahan pipis. Dan pada kasus tertentu, ketika kejadiannya berulang, maka pasti dokter akan merekomendasikan jenis nutrisi tertentu untuk meminimalisir agar tidak terulang lagi pada periode berikutnya. Dan pertanyaan yang sering muncul dari para pemilik kucing, sampai kapan pakan itu harus diberikan? Simak video ini sampai akhir untuk mendapatkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pets lover dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan mencoba berbagi terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi kucing yang mengalami gangguan kencing dengan suplemen nutrisi khusus seperti ini. Jadi beberapa klien yang datang ke meja praktek, mereka menanyakan sebenarnya berapa lama kucing yang menderita gangguan perkencingan ketika harus diberikan dengan pakan urinary yang ada kodenya SO seperti ini. Jadi memang ini sebenarnya bukan pendapat yang akan mempromosikan produk ini. Teman-teman pets owner boleh memilih produk yang sejenis dengan ini. Tidak bermaksud untuk mempromosikan branding-branding tertentu, tetapi kami hanya ingin mencoba menyarankan agar bagaimana pemberian pakan ini bisa tepat sasaran. Jadi problem terkait dengan gangguan perkencingan itu memang perlu asupan nutrisi khusus. Karena pada saat sudah terjadi kucing kita susah untuk buang air kecil, di mana gejalanya kencing berdarah, bolak-balik ke pasir tapi tidak segera bisa kencing maksimal, maka kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak semakin fatal. Kasus yang paling parah adalah ketika sudah terjadi berulang. Jadi tidak cuma sekali, tidak cuma 2 kali, kucing tersebut mengalami masalah susah kencing dan akhirnya harus dipasang kateter. Nah, sehubungan dengan pemberian diet nutrisi khusus seperti ini, sebenarnya nutrisi yang seperti ini atau yang semacamnya itu sudah dikondisikan sedemikian rupa, baik dari zat-zat yang terkandung di dalamnya, mineral-mineral yang ada di dalamnya, bahan baku pakannya sudah dikondisikan sedemikian rupa agar bisa meminimalisir kejadian urolithiasis. Kondisi yang sering kita jumpai pada saat kucing sudah ada gejala kencing berdarah, maka pengkondisian terhadap air kencing perlu dilakukan dengan makanan yang spesifikasinya urinary seperti ini. Ini sudah dikondisikan sedemikian rupa. Ada beberapa mineral khusus yang tentunya diatur sedemikian rupa agar meminimalisir kejadian terbentuknya batu. Demikian juga dengan mengkonsumsi makanan ini, maka pH urinnya akan menjadi alkalis, sehingga dengan kondisi yang pH alkalis itu tidak memicu munculnya batu pada saat situasi kejadian kasus berulang. Demikian juga ketika mengkonsumsi pakan yang seperti ini atau sejenisnya, biasanya akan meningkat nafsu minumnya. Tujuannya apa? Dengan meningkat nafsu minumnya, maka pengenceran urin akan terjadi. Semakin encer urinnya, akan semakin minimal terjadi sumbatan. Sehingga kami menyarankan harusnya idealnya adalah sepanjang hidup dia harus mengkonsumsi spesifikasi nutrisi yang khusus seperti ini. Kadang-kadang ada klien yang bertanya, terus gimana dok kalau misalnya kita campur dengan pakan yang lain? Pada saat kita melakukan pencampuran dengan pakan yang lain, bisa jadi pakan yang lain itu belum disesuaikan kandungan elektrolitnya.
belum disesuaikan agar situasi ketika mengkonsumsi pakan ini pH-nya akan menjadi alkalis, sehingga akan terkesan sia-sia ketika kita mencampur. Pada saat sudah diberikan nutrisi khusus untuk saluran perkencingan, dia sudah dikondisikan sedemikian rupa, tetapi karena dicampur dengan pakan lain yang kita nggak tahu situasinya seperti apa, maka seolah-olah akan sia-sia. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan identifikasi awal ketika kucing kita sudah mengalami susah buang air kecil. Dari tingkah lakunya, dari perubahan warna urinya, dan yang tidak kalah penting adalah ketika situasi nafsu makan mulai menurun, apalagi kalau kita pegang di bagian perut, bagian belakang ada pembesaran, itu mengindikasikan sudah ada samar-samar terbayang sudah ada situasi di mana kandung kemih itu penuh, dan situasi itu harus dipasang dengan kateter. Selamanya, sepanjang hidupnya, menurut saya secara pribadi harus diberikan pakan khusus diet nutrisi seperti ini agar tidak berulang. Jadi teman-teman pecinta kucing dimanapun Anda berada, dengan situasi ini saya bukan berarti bermaksud untuk mempromosikan produk ini, tetapi produk yang seperti ini ataupun yang sejenisnya harus kita gunakan lebih bijak lagi ketika memang sudah ada indikasi kucing kita mengalami gangguan di saluran perkencingan. Pemilihan produk, terutama pakan, ini menjadi suatu hal yang penting karena selama 24 jam kucing tersebut akan mengkonsumsi pakan. Ketika pakannya belum dikondisikan dengan sedemikian rupa, maka kasus kejadian urolithiasis atau yang sering kita sebut sebagai FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease, akan berulang. Dan itu adalah suatu hal yang akan menyakitkan pada kucing kesayangan kita. Sehingga agar tidak berulang, kita harus mengkondisikan agar pakan yang dikonsumsi setiap hari sudah dikondisikan sedemikian rupa agar situasi FLUTD tadi tidak berulang lagi. Jadi rekan-rekan para pecinta kucing dimanapun Anda berada, untuk mengoptimalkan agar kejadiannya ini bisa betul-betul termaintain dengan baik, kalau bisa jangan sampai kecolongan mengkonsumsi pakan lain selain yang spesifikasinya khusus untuk urinary, khusus untuk saluran perkencingan, sehingga kejadian berulang bisa kita minimalkan. Mungkin itu penjelasan yang bisa coba saya sampaikan. Barangkali ada dokter lain yang mempunyai pendapat yang berbeda. Kami tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, sehingga harapannya langkah yang bijaksana terhadap hewan kesayangan kita bisa kita lakukan semaksimal mungkin agar kondisi staminanya selalu terjaga dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.